Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Julia Anugrah dengan NIM 2006505 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis yang saya jalankan. Sebelumnya, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital. Yang pertama ada profil bisnis, yaitu bisnis Frozen Food atau Melameli Frozen Food. Bisnis ini adalah bisnis keluarga yang bergerak di bidang makanan, lebih tepatnya makanan beku, yang menyediakan berbagai jenis frozen food, bahan masak, dan juga bumbu masak. Setiap logo pasti memiliki filosofinya. Nah, logo yang kami gunakan adalah nama dari bisnis yang kami jalankan. MM pada lingkaran merupakan highlight dari logo yang merupakan singkatan dari Melameli. Melameli ini diambil dari nama adik saya yang kembar, adik saya terakhir yang kembar. Jadi nama bisnis ini adalah Melameli Frozen Food. Tapi untuk lebih memudahkan kami singkat menjadi MM Frozen Food. Selain itu terdapat juga gambar topi chef yang menandakan bahwa kami menjual bahan untuk masak. Selanjutnya ada filosofi warna. Pada logo yang kami gunakan ada dua warna dominan, yaitu hijau mint dan juga putih. Warna hijau mint ini melambangkan kesegaran, seperti halnya produk yang kami tawarkan merupakan produk yang berkualitas dengan menggunakan bahan baku yang segar. Kemudian ada warna putih. Warna putih ini menggambarkan kemurnian, dan juga warna putih memberikan kesan bersih dan juga higienis. Selanjutnya ada customer journey dari MM Frozen Food. Yang pertama adalah customer activities. Pada awareness itu muncul keinginan untuk memasak dengan mudah dan juga minat terhadap makanan olahan dan juga sesuatu yang praktis. Pada consideration, customer melakukan perbandingan atau riset terhadap produk dengan produk yang serupa dan bisnis yang serupa. Pada decision, customer memilih jenis frozen food apa nih yang akan dibelinya, yang akan dipilihnya. Kemudian setelah memilih, customer melakukan pembelian dan menerima produk yang dibeli dan juga melakukan konfirmasi pembelian. Kemudian ada loyalty berupa review dan juga repeat order. Kemudian pada customer goals, awareness itu customer belum mengetahui nih jenis frozen food apa yang diinginkannya. Kemudian pada consideration, customer mencari solusi untuk memutuskan jenis frozen food apa yang akan dibelinya. Pada decision, customer berfokus untuk memesan produk sesuai dengan pilihan dan juga keinginannya. Dan pada delivery and use, customer ini menerima produk yang sesuai dengan pilihan dan juga keinginannya. Dan pada loyalty itu berupa review dan juga repeat order. Kemudian ada touch point. Pada awareness, touch point yang digunakan itu ada media sosial berupa WhatsApp dan juga Facebook. Kemudian ada word of mouth, mulut ke mulut, dan juga ada website. Pada consideration, touch point-nya sama seperti awareness, yaitu media sosial, word of mouth, dan juga website. Pada decision, touch point yang kami gunakan ada smartphone atau device yang kami gunakan, kemudian ada website dan media sosial. Pada delivery and use, touch point yang digunakan ada media sosial, word of mouth, website, dan juga driver pengiriman. Pada loyalty, touch point yang digunakan ada media sosial dan juga word of mouth recommendation. Jadi rekomendasi dari mulut ke mulut. Kemudian ada emotion. Ini adalah contoh emotion yang diharapkan dari kami, diharapkan dari customer untuk kami. Kemudian ada experience. Pada awareness, experience-nya itu customer ingin segera menikmati frozen food yang telah dimasaknya. Kemudian pada consideration, itu meningkatkan rating produk dan juga toko. Dan pada decision, experience yang dirasakan itu adalah meningkatkan pelayanan dengan kotak informasi atau kepuasan. Kemudian ada delivery and use. Experience-nya itu ada pengemasan dan juga pengiriman yang baik serta tepat waktu. Dan pada loyalty, experience yang dirasakan itu meningkatkan pelayanan bagi kepuasan pelanggan. Produk item yang banyak juga dijual. Kemudian ada keunikan produk es Neapolitan ini. Yang pertama memiliki 3 varian rasa dalam satu tempat. Kemudian ditambah dengan choco chips dalam rasa vanilanya yang menambah keunikan juga dari rasa es krim tersebut. Jadi customer itu tidak perlu repot-repot membeli 3 rasa dengan 3 wadah yang berbeda. Tapi kami menyediakan satu tempat dengan 3 varian rasa yang berbeda ditambah dengan adanya choco chips.
Ini adalah foto produk es krim Neapolitan. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Yang pertama ada segmenting. Geografi yang kami tetapkan ada di negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Demografi yang kami tetapkan, yang pertama ada usia remaja dan dewasa, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendapatan menengah dan menengah atas, status single berpasangan maupun sudah berkeluarga. Pekerjaan itu ada pelajar atau mahasiswa, kemudian ibu rumah tangga dan juga karyawan. Psikografis yang kami tetapkan, yang pertama sifat yang boros maupun hemat, kemudian gaya hidup yang menyukai frozen food dan juga menyukai sesuatu yang praktis. Selanjutnya ada targeting. Target dari konsumen yang menjadi sasaran MM Frozen Food yaitu masyarakat kelas menengah, baik perempuan maupun laki-laki yang single, memiliki pasangan ataupun sudah berkeluarga, yang tinggal di Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor, yang memiliki sifat hemat maupun boros dan juga menyukai makanan olahan atau frozen food dan menyukai sesuatu yang praktis. Selanjutnya ada positioning and tagline. Positioning atau penempatan MM Frozen Food ini harus memposisikan diri sebagai produsen frozen food yang berkualitas tinggi, tidak menggunakan bahan pengawet dan juga dapat dinikmati semua kalangan, dan tentunya harga yang terjangkau. Selanjutnya ada tagline atau slogan dari frozen food ini, yaitu lapar tapi nggak mau ribet, frozen foodin aja. Kenapa alasan memilih tagline ini itu seperti mengajak orang-orang yang ingin praktis dalam hal memasak agar membeli frozen food. Kemudian ada marketing mix 7P. Yang pertama ada produk yang kami jual atau tawarkan itu berupa ice cream, sosis, union ring, susu OHT, bahan untuk masak saus tiram, saus lada hitam, dan lain-lain. Banyak produk yang kami tawarkan, tapi tidak dapat saya cantumkan semua di sini. Kemudian ada price, harga produk ini juga berbeda-beda, mulai dari 20.000 sampai 300.000. Kemudian ada place, tempat penjualan produk ini dilakukan secara offline melalui toko frozen food dan juga secara online melalui media sosial berupa WhatsApp dan juga Facebook serta website. Dan kami berencana untuk menambah media sosial lainnya. Kemudian ada promosi ini dilakukan melalui WhatsApp, website, Facebook dan juga promosi langsung dari mulut ke mulut. Kemudian ada people ini ada SDM yang terlibat di dalam bisnis dan juga driver untuk melakukan pengiriman. Kemudian ada proses yang kami lakukan itu yang pertama pembelian produk pada supplier, kemudian memasarkan dan menjual produk, serta pendistribusian atau pengiriman produk sampai ke customer. Kemudian ada physical evidence yang dibutuhkan sini adalah logo bisnis, packaging dan juga media sosial. Selanjutnya ada biaya pemasaran. Karena biaya pemasaran ini hanya menggunakan media sosial, jadi yang kami butuhkan hanyalah kuota sebesar Rp100.000. Selanjutnya di sini ada rencana keuangan. Yang pertama ada biaya peralatan sebesar Rp3.500.000, yang kedua ada biaya operasional sebesar Rp3.650.000, kemudian ada biaya pemasaran sebesar Rp100.000 dengan total biaya sebesar Rp7.250.000. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa di sini tidak ada biaya produksi. Karena bisnis kami ini tidak memproduksi produk secara langsung karena kita membeli produk dari supplier. Jadi kami hanya menjual kembali produk yang kami beli dari supplier dan kami tidak memproduksi produk tersebut sendiri, karena untuk frozen food mengolah produk sendiri itu cukup mahal. Jadi kami memilih untuk membeli produk dari supplier yang terpercaya. Kemudian ada perhitungan balik modal. Perhitungan balik modal per unit ini dihitung dengan modal yang dibutuhkan dibagi dengan rata-rata harga produk. Maka dengan modal Rp7.250.000 dibagi dengan Rp75.000, yaitu rata-rata harga jual dari produk yang kami tawarkan, itu akan balik modal setelah kami menjual sebanyak 97 unit. Selanjutnya ada sumber daya manusia, karena di sini adalah bisnis keluarga, jadi yang menjalankannya hanyalah keluarga. Yang pertama ada pemilik usaha, yaitu Denny Romli, ayah saya sendiri. Kemudian ada
manajemen keuangan dipegang oleh saya dan juga ibu saya. Kemudian ada manajemen pemasaran dipegang oleh saya dan ayah saya. Kemudian manajemen SDM ada ayah saya yang mencari driver untuk melakukan pengiriman kepada customer. Kemudian quality control untuk mengecek produk baik atau tidak, kemudian mengecek expired produk dan juga mengecek produk yang akan dikirimkan serta packagingnya, itu ada saya dan ibu saya. Yang terakhir ada sumber daya produksinya, itu ada driver pengirimannya. Kemudian ada sumber daya utamanya. Yang pertama produk yang akan dijual, kemudian ada supir atau driver yang melakukan pengiriman, dan juga kendaraan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu frozen food ini memiliki beragam varian atau jenis frozen food. Kemudian frozen food juga memiliki banyak peminat, dan juga produknya awet dan tahan lama. Kemudian praktis dan mudah untuk diolah, dimasak, dan juga produknya berkualitas dan harganya juga pasti terjangkau. Kemudian the weakness, harga dari supplier ini berubah-ubah, baik harga produknya maupun pajak yang ditetapkannya. Kemudian karena bisnis frozen food ini bergantung pada mesin freezer, jadi bisnis ini juga akan terkendala jika adanya pemadaman listrik, karena kan dengan freezer ini kami harus selalu bergantung pada listrik. Kemudian tidak ada kepastian kapan produk ini itu akan habis gitu. Yang terakhir, frozen food juga termasuk junk food. Jadi untuk dikonsumsi terus-menerus ini, frozen food dibilang tidak sehat ya, karena kan junk food itu tidak baik juga jika dikonsumsi terus-menerus. Kemudian ada opportunities. Yang pertama ada perubahan gaya hidup masyarakat dalam memilih bahan makanan. Masyarakat zaman sekarang itu lebih memilih yang praktis-praktis saja. Jadi banyak orang yang beralih gitu, dari yang tadinya belanja ke pasar membeli sayuran dan bahan-bahan lainnya, akhirnya beralih ke frozen food yang sudah siap masak dan gampang proses memasaknya. Kemudian yang kedua, masyarakat juga lebih menyukai sesuatu yang praktis. Seperti yang tadi dijelaskan juga, masyarakat sekarang apalagi setelah pandemi COVID kemarin, banyak masyarakat yang tidak bisa keluar rumah dan akhirnya mereka memilih membeli frozen food yang sudah siap masak dan bisa dimasak kapan saja dan juga mudah untuk dimasaknya gitu. Jadi masyarakat sekarang lebih menyukai sesuatu yang praktis. Kemudian pangsa pasar frozen food itu cukup luas. Terakhir ada treats. Yang pertama, the treats ini ancamannya banyak pesaing dengan harga yang lebih murah dari yang kami tawarkan. Kemudian bisnis frozen food ini tidak selalu ramai atau laku, jadi ada saatnya bisnis frozen food juga akan sepi gitu. Kemudian frozen food ini tuh beresiko jika ada pengirim keluar kota atau keluar pulau, karena dengan mengirimkan keluar pulau atau keluar kota itu kualitasnya bisa terganggu, jadi bisa kualitasnya menurun karena kita itu memerlukan mobil pendingin khusus yang digunakan untuk mengirim frozen food jika dengan jarak jauh. Kemudian brand kami atau produk yang kami jual ini kalah saing dengan brand yang sudah terkenal. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment, ada pria dan wanita usia 20 sampai 40 atau 50 tahun, pendapatan menengah atas dengan wilayah Jawa Barat, Bogor, Kabupaten Bogor, dan menyukai sesuatu yang praktis. Value proposition ini memiliki beragam frozen food yang dimasak, dan juga kami mengirimkan produk secara langsung dan juga harga yang dapat bersaing. Kemudian channel yang kami gunakan ada WhatsApp dan website. Kemudian ada toko offline frozen food, dan juga direct marketing atau pasar secara langsung. Kemudian ada customer relationship, kami terhubung itu melalui WhatsApp dan website, Facebook, dan juga toko frozen food offline. Kemudian ada key activities. Yang pertama itu kami membeli produk dari supplier, kemudian kami menjual dan memasarkan produk tersebut, dan kami mendistribusikan produk dengan melakukan pengiriman produk sampai ke konsumen. Kemudian ada key resource. Yang pertama itu produk yang akan kami jual dan SDM untuk melakukan pengiriman serta kendaraan. Kemudian ada key partners. Key partners kami itu ada PT Sukanda Jaya sebagai supplier dan juga supir atau driver untuk melakukan pengiriman. Kemudian ada cost structure, itu ada biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama ada biaya untuk membeli produk, kemudian ada biaya untuk upah supir atau driver, dan biaya transportasi. Kemudian revenue streams itu pendapatan yang kami dapatkan dari penjualan frozen food secara offline maupun online.
Baik, ini ada customer segment, seperti yang tadi sudah jelaskan, target pasar yang menjadi sasaran penjualan Frozen Food ini yaitu wanita dan pria berusia 20-50 tahun dari kalangan berpendapatan menengah sampai menengah atas dan tinggal di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Dan juga target pasar kami yaitu customer yang menyukai kepraktisan, karena frozen food ini merupakan jenis makanan yang praktis dan juga customer yang sangat konsumtif. Kemudian ada value proposition. Kami itu memiliki beragam frozen food yang tidak hanya sosis atau nugget saja atau makanan siap santap lainnya, tetapi kami juga menyediakan bahan-bahan makanan lain dan juga bahan masakan seperti onion ring, oyster sauce. Oyster sauce ini saus-saus untuk masak seperti saus tiram, saus lada hitam, dan saus-saus lainnya. Kemudian ada soft mix untuk bahan es krim, dan juga ada es krim Neapolitan tadi yang 8 liter emberan yang sudah siap santap dan lain-lain. Kemudian kami melakukan pengiriman langsung produk pada customer dengan cepat dan tepat waktu. Kemudian harga produk juga dapat bersaing. Walaupun harga produk yang kami tawarkan tidak begitu murah, tetapi kualitas produk kami itu dapat terpercaya. Selanjutnya ada channel yang kami gunakan untuk pemasaran, yaitu melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp serta website. Dan kami juga berencana untuk menambah media sosial lain dan juga e-commerce. Kemudian ada pemasaran secara offline dengan membuka toko frozen food dan juga pemasaran frozen food dilakukan secara langsung dari mulut ke mulut atau direct marketing. Kemudian ada customer relationship, seperti yang tadi sudah jelaskan, kami terhubung dengan customer melalui WhatsApp, Facebook, dan juga website untuk pembelian secara online. Kemudian kami juga membuka toko frozen food untuk customer yang ingin membeli langsung produk yang ready stock. Karena kami itu sebetulnya sistemnya itu PO, jadi jarang produk yang ready stock, tapi ada beberapa produk yang ready stock. Jadi jika customer ingin membeli langsung produk yang ready stock, customer bisa langsung mampir ke toko online frozen food kami. Selanjutnya dari revenue stream. Revenue stream ini adalah pendapatan yang kami dapatkan dari penjualan frozen food baik secara online maupun offline. Kemudian ada key activities. Key activities ini kami membeli produk dari supplier yaitu PT Sukanda Jaya yang menjual berbagai macam frozen food dan juga bahan masak lainnya. Setelah membeli produk dari supplier, kami akan menjual dan memasarkan produk secara online yang dilakukan melalui media sosial Facebook, WhatsApp, dan website serta melalui offline dengan toko frozen food. Dan yang terakhir, kami mendistribusikan produk pada customer menggunakan pengiriman pribadi. Selanjutnya ada key resource. Sumber daya yang kami perlukan, yang pertama itu ada produk yang akan kami jual, kemudian ada sumber daya manusia untuk melakukan pengiriman yaitu driver, dan yang terakhir ada kendaraan untuk dipakai pengiriman. Kemudian ada pay partners. Kami bekerja sama dengan PT Sukanda Jaya sebagai supplier untuk pemasok barang. Dan juga kami bekerja sama dengan driver atau supir yang akan mengantarkan produk pada customer. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure ini tuh biaya untuk membeli produk kepada distributor atau supplier, kemudian biaya upah untuk menggaji supir atau driver yang mengantarkan produk ke customer, dan yang terakhir ada biaya transportasi seperti bensin, e-tol, dan juga perawatan bulanan kendaraan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait bisnis yang saya jalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.